Oke, selamat datang Mas Dewan. Iya, terima kasih Mas Jerry. Iya. Saya tuh deg-degan nih. Saya baru kali pertama ini deg-degan karena di depan saya ini mahasiswa psikologi. Meskipun belum lulusan psikologi ya, belum sarjana psikologi, tapi kesannya kalau psikologi itu wah saya yang dinilai gitu kan. Kayak wah ini apalagi kalau misalnya mata kita bertemu itu kesannya ini saya baru di-scan gitu. Dari atas sampai bawah gitu kan. Nah, Mas Dewan ini terlibat di Fakultas Psikologi, Ya. Ikut namanya YES. Yes itu singkatan dari Youth Empowerment Studio. Sebenarnya bukan Yes aja Mas, Yes CPMH. CPMH itu Center for Public Mental Health. Jadi itu Center di bawah for Public Mental Health. Ya di bawah CPMH langsung supervisinya. Gitu. Oh, jadi CPMH di atas, kemudian ada beberapa di bawahnya. Ya, termasuk bukan cabang, lebih ke unit yang langsung diurus sama mahasiswa psikologi. Bukan dosen ya? Bukan. Jadi semuanya mahasiswa psikologi. Untuk YSPMH ya mahasiswa psikologi. Itu semacam apa? Keluarga mahasiswa gitu? Bisa dibilang, tapi kita dibilang komunitas, bukan masuk komunitas. Dibilang organisasi juga bukan. Apa ya sebutannya? Studio bisa. Ya kayak semacam studio tentang kesehatan mental remaja. Khususnya remaja sih Mas, kalau di YSPMH. Remaja. Ada ukurannya nggak sih Mas, remaja itu yang di YES itu yang usia berapa? Gitu? Targetnya mungkin SMP, SMA itu masih remaja. Kuliah awal semester 1, 2, 3, 4 masih remaja. Gitu. Kalau yang lebih tua enggak ya? Enggak. Ada urusannya yang lain gitu. Oke, Ya. YES itu kan bergerak di bidang kesehatan mental remaja itu tadi. Itu. Cuma gini Mas, saya kan ada istilah itu. Saya tadi mungkin juga sudah nyampaikan ya, antara apa sih bedanya antara ini gangguan mental sama gangguan jiwa itu? Okay. Ada nggak sih bedanya Mas? Kalau sepengetahuan saya pribadi sih lebih sama dua-duanya. Cuma lebih ke pemakaian istilahnya di dua bidang yang berbeda. Kalau mental lebih mungkin ke psikologi. Kalau jiwa lebih ke kedokteran ya. Kayak S1, S2 psikologi itu lebih ngomongnya gangguan mental. Kalau S2 ya kayak SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, kayaknya gangguan jiwa. Lebih ke istilah aja, sebenarnya dua-duanya poinnya sama. Mungkin gitu Mas. Oh, nah ini tadi juga sudah sempat saya tanyakan nih, tapi saya sepertinya tergoda untuk menanyakan lagi. Okay. Terkait dengan somasi yang diterima sama Deddy Corbuzier tuh, itu kan waktu beliau nyebut masalah orang gila, kemudian disomasi yang betul itu ODGJ. Nah sebenarnya yang berlaku itu yang mana sih Mas? Yang berlaku sebenarnya yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau di psikologi ada aturan lebih untuk menghormati orang, itu istilahnya namanya people first language. Jadi orang disebutkan duluan, orang dulu baru gangguannya. Jadi untuk mengurangi labelingnya. Contohnya orang dengan disabilitas. Jadi bukan orang disabil, orang bukan difabel. Oke. Tapi orang dengan disabilitas. Itu kayak orang nyebut apa ya? Lebih ke untuk menghormati juga, untuk menyatakan bahwa orang itu sebenarnya normal. Cuman ada kekhususan sendiri. Orangnya difabel khususnya. Jadi bukan melabeli secara khusus dia difabel gitu. Jadi itu untuk menghormati orang-orang dengan gangguan yang ada gitu Mas. Termasuk gangguan mental. Ya. Gitu. Berarti macam-macam gangguan mental itu. Orang dengan difabilitas, orang dengan gangguan A, orang dengan gangguan B, orang dengan bipolar dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi orang dengan plus gangguannya apa? Lebih menghormati, kayaknya istilahnya juga lebih halus kalau dipilih. Iya. Kayak orang gila sama orang dengan gangguan jiwa kan kayaknya lebih enak didengar yang ini. Gitu sih Mas. Tapi kalau misalnya nih, saya kan pernah dibilang orang gila juga gitu. Tapi orang gila dalam artian yang positif ya, itu seperti itu. Tapi kan itu bukan berarti saya orang dengan gangguan kejiwaan kan seperti itu kan Mas. Jadi selama yang menerima itu nggak masalah juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Tergantung sih Mas. Kalau mungkin setahu yang di Deddy Corbuzier dipermasalahkan karena platformnya gede kan. Betul. Platformnya gede banget, 10M subscriber dan sebagainya. Jadi ngerasa kayak kalau disebut dengan orang gila didengar oleh jutaan orang ya. Nanti jadi lebih kayak orang-orang jadi ngikutin gitu lah. Jadi role modelnya orang nyebut dengan gangguan jiwa bukan orang nyebutnya bukan ODGJ tapi lebih ke orang gila. Gitu. Karena platformnya gede menurutku kan itu dipermasalahkan. Ya, dan pasti berdampak ya ke orang-orang sekitarnya gitu. Betul. Nah, ini Mas, menariknya YES itu remaja. Banyak Mas remaja yang sebelum ke situ gimana sih sistem penyaringannya? Apakah menunggu ada yang datang atau
punya ini sih, punya kegiatan gitu datengin remaja-remaja misalnya di sekolahan atau gimana? Proses seleksinya. Proses seleksi. Proses seleksi masuknya itu ada ya jelas ada rekrutmen seleksinya, kemarin buka oprek, open house, promosi yes itu apa, bergerak di bidang apa, kegiatannya ngapain. Terus ada yang daftar, nanti ada seleksinya, ada tesnya. Oke. Gitu, terus baru masuk. Terus untuk acara-acaranya ya kita kayak ngadain webinar, tapi karena kebanyakan sekarang masih online. Itu jadi yang adanya webinar-webinar, pelatihan-pelatihan gitu. Dari eksternal maupun internal. Itu sih, Mas. Programnya cuma itu. Bikin konten edukasi di IG terutama, terus di Medium, platform Medium itu juga. Yang jelas ada Medium, media kita untuk mengedukasi kesehatan mental, banyak tempatnya, live IG bisa. Terus bikin platform, bikin konten-konten, bikin pelatihan yang jelas. Gongnya bikin pelatihan sih. Oh, saya pikir itu awalnya kayak kantor gitu, Mas. Kantor jadi misalnya ada remaja nih, kemudian diantar nih. Ini tolong dong, ini dia sakit atau dia butuh bantuan, dia butuh konseling seperti itu. Enggak seperti itu ya. Itu, Mas. Tuh untuk konseling urusannya masih unit di psikologi yang lain. Oke. Kalau kita tuh emang lebih ke nyebarkan awareness ada kesehatan mental, kebantu juga promosi juga. Gitu sih, Mas. Jadi untuk konseling itu sampai sejauh ini belum. Cuman ada satu program namanya curhat kui. Curhat apa namanya? Dia orang-orang di medsos yang punya butuh, mereka tuh curhat ke orang-orang di satu divisi kami. Ada divisi sendiri. Kemudian dia udah dibantu. Bantunya sebenarnya nggak ngebantu, cuma ngebantu dengerin aja sih, Mas. Gitu. Jadi cuma dengerin aja. Iya. Itu banyak miskonsepsi bahwa orang curhat itu harus dikasih solusi. Padahal kayaknya orang banyak butuh didengarkan nih, dibanding dikasih saran. Tapi ya banyak, Mas, yang kayak gitu. Usianya usia berapa, Mas? Remaja. Wah, targetnya remaja, datangnya remaja. Ya, itu kan tadi targetnya. Tapi kalau yang datang ke situ? Ya, kebanyakan remaja juga untuk tahu. Gitu. Oke. Tapi bisa nggak sih, Mas, kalau kita itu mendeteksi gangguan mental secara tampak mata itu bisa nggak? Itu yang dilarang banget di psikologi untuk deteksi, kalau bukan profesional ya, Mas, nggak boleh deteksi. Bahkan untuk mahasiswa psikologi semester 5 pun untuk deteksi orang kena gangguan jiwa atau gangguan mental itu nggak boleh. Oke, kamu sakit A, sakit B, itu nggak boleh banget. Kita mungkin tahu cirinya. Oh, orangnya sangat-sangat lesu, orang-orangnya sangat tidak bersemangat, orangnya nggak bisa fokus. Cuman udah sampai di situ aja. Untuk sampai diagnosis yang boleh cuman profesional. Kita dilarang banget untuk melabeli orang gitu. Gitu. Saya malah punya pertanyaan nih. Males itu termasuk gangguan mental nggak? Males. Gangguan mental banyak. Setahu aku males mungkin keadaan state aja sih, Mas. State bahwa orang lagi capek gak mau ngapa-ngapain, gak ada dorong buat semangat. Ya, dia malas mengerjakan tugas, tapi tiba-tiba waktu ngumpulkan dia ngumpulkan dan nilainya bagus gitu. Itu termasuk gangguan mental nggak? Keajaiban. Itu keajaiban ya. Ya gitu. Oke. Jadi gini, kalau deteksi itu sebenarnya bisa ya, tapi tidak boleh menghakimi orang itu punya langsung gini. Harus ada semacam itu diagnosis. Ya, asesmen namanya, Mas. Asesmen. Banyak caranya, bisa wawancara, bisa pakai kuesioner, skala dan sebagainya, bisa lihat pengamatan, tapi tergantung profesionalnya pakai metode apa. Terus baru kalau udah ada data-datanya diintegrasi, baru diagnosis dia sakit apa. Hanya ngobrol aja juga bisa. Sebenarnya kalau metodenya wawancara sama psikolognya sama profesional bisa. Ya gitu. Kalau Mas sudah sampai tahap itu belum? Belum, Mas, semester 5 belum. Saya mau tanya nih, bagaimana jenengan menilai saya gitu. Wah, misalnya seperti itu. Terutama yang jelek-jelek ya misalnya. Kelasnya nih. Karena kalau yang baik-baik, saya tahu saya orang baik. Makanya saya butuh yang itu. Sorry, tanya tuh Bedu itu. Kalau di kelasnya dulu ya, saya evaluasi pasti coba yang jelek-jelek, karena yang baik-baik saya tahu saya orang baik gitu. Jadi cari jeleknya gitu. Nah, itu malah yang saya seneng sih, lebih seneng. Coba nanti mungkin setelah ini selesai jenengan ketemu jeleknya apa. Takut yang kritik dosen. Enggak, ini kan di luar jam kuliah. Oh iya. Lagi pula kuliahnya daring kan. Oh iya. Enggak ngaruh. Itu seperti itu. Oke. Mas, tapi gini, menarik nih untuk yang remaja-remaja itu dan yang banyak datang juga remaja. Sebenarnya kesehatan mental itu
pengaruhnya kemana aja sih, Mas? Sangatlah luas, Mas. Kesehatan mental kalau mungkin pakai definisi aja. Oke. Definisinya WHO kesehatan mental tuh ada 4 indikatornya. 1 dia bisa ngatasin stres sehari-hari, 2 bisa tahu potensinya, ketiga bisa berdampak ke lingkungannya. Dan keempat produktif. Itu kan positif semua. Ya, indikasi kesehatan mental tuh ada 4. Itu yang sehat ya berarti. Sehat. Oke. Nah, kalau bilang dampaknya kemana aja, sangatlah luas. Bisa kemana aja ya, Mas? Orang kalau udah malas pun atau gangguan, itu bisa ke studi, bahkan dia nggak fokus, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa nyelesain tugas paling gampang. Ngaruhnya ke banyak hal. Nggak bisa tidur, nggak bisa nggak bisa bahkan ngobrol dengan baik dengan orang, nggak bisa komunikasi, nggak bisa sosialisasi. Dampaknya sangat-sangat luas. Gitu, Mas, sebenarnya. Tapi saya sempat nggak tahu ini cheating atau tidak ya. Jadi saya pernah di posisi seperti itu. Kemudian kebetulan karena saya kan pemateri PPSMB itu yang universitas gitu, untuk soft skillnya. Nah itu kemudian di situ kan ada cara relaksasi tuh ala psikologi gitu. Yang kemudian tarik nafas 478. Oh, yang materi video ya? Materi video 478 tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan gitu kan. Ya itu berhasil sebenarnya. Jadi sesetres apapun ketika kita bernafas seperti itu, ketika mau tidur ternyata berhasil ya. Iya, tergantung orang. Kalau misalnya tergantung orangnya juga. Kalau orang dengan metode tertentu bisa rileks ya bisa rileks. Oke. Enggak, maksudnya meskipun punya gangguan apa? Enggak cuma gangguan mental, mungkin gangguan tidur yang disebabkan karena gangguan mental misalnya. Tapi dengan cara seperti itu ternyata bisa rileks. Apakah itu termasuk cheating gitu seperti itu? Saya nggak pasti bisa jawab. Cuman penanganan untuk gangguan mental itu bisa macam-macam. Mungkin intervensi ya namanya. Itu bisa pakai obat, bisa pakai terapi CBT dan sebagainya, istilahnya apapun banyak. Untuk mungkin yang dibilang Mas tadi, mungkin bisa metode pribadi untuk menyelesaikan hal tertentu yang dihadapi Masnya mungkin ya. Mungkin kalau Masnya dengan gitu bisa rileks, kalau aku mungkin bisa dengan dengerin lagu, lihat video stand up itu udah rileks. Jadi ada perbedaan cara buat coping, istilahnya coping stres. Kalau sekarang saya kalau mau tidur cepat malah tengkurap, Mas. Iya, saya 2 minggu ini jadi tengkurap gitu kan, sambil mainan HP atau apa gitu. Ya meskipun itu nggak bagus juga ya. Tapi begitu tengkurap terus ngantuk. Terus dimatiin semuanya tidur. Nggak tahu itu kenapa. Apakah ada perubahan? Oke, tapi di luar itulah, Mas. Dampaknya tadi macam-macam. Tapi penyebabnya itu apa, Mas? Biasa. Penyebabnya sangat-sangat macam. Mungkin bisa dibilang stresor. Kehidupan sehari-hari kita ada tugas banyak, tuh stres. Terus kita ada deadline kerjaan, nggak bisa ngerjain, stres. Ada masalah di rumah, stres. Dari rumah akademik, stres. Podcast mungkin nanti misalnya tadi macet, stres. Dan sebagainya. Banyak banget stresnya. Bisa dari mana aja. Tergantung, yang jelas kalau sampai itu menekan kita, stres. Udah bilang stres. Pokoknya kalau sampai stres ya, sampai tertekan gitu ya. Karena kan orang kadang-kadang stres itu dianggap hal yang remeh gitu kan, Mas. Itu tadi. Tapi, ini menarik, Mas. Stres itu kadang respon yang alamiah untuk tubuh. Respon tubuh untuk tahu bahwa ada yang salah dengan lingkungan, makanya kita perlu memperbaikinya. Kalau kita stres sama ada tugas, berarti tugasnya harus diselesaikan nih untuk ngilangin stresnya. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaikin gitu loh. Jadi sebenarnya stres itu secara biologis memang alamiah. Cuman ketika dipapar stres terus-terusan, habis bisa down istilahnya mungkin. Oke, nah pertanyaannya nih, ada orang yang kemudian ditekan dengan tugas macam-macam, dia nggak menyelesaikan nih, hingga akhirnya dia lost semua. Aku bahagia dengan aku tidak menyelesaikan tugas. Gimana kalau itu? Mungkin itu sebetulnya coping maladaptif. Dia jadi misal ada tugas, dia stres, tugasnya dihindarin. Nah, itu berarti kan nggak maladaptif tuh. Karena tugasnya nggak selesai, cuman dia nggak stres. Jadi ada banyak istilah coping tuh kayaknya ngilangin stresnya gimana caranya. Termasuk dengan meninggalkan hal tanggung jawab kayak gitu. Kalau sampai itu menghilangkan tanggung jawab mungkin itu bisa dibilang maladaptif. Pokoknya yang sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, yang seolah-olah menyelesaikan masalah. Adaptif ya. Adaptif tapi yang salah kan gitu. Mungkin istilah contoh lainnya apa ya, Mas? Kita capek terus kita malah buka medsos atau buka all shop terus beli barang-barang. Itu kan seolah-olah kita ngilangin stres, cuman sebenarnya maladaptif. Tergantung orang-orangnya juga. Gitu sih, Mas. Tapi kalau secara
ini yang dipelajari ini Mas, terutama berkaitan dengan yes. Apakah itu termasuk gangguan mental? Yang maladaptif itu tadi? Gangguan mental sebenarnya simpelnya tergantung. Gangguan mental itu sangat-sangat banyak cirinya. Sangat banyak apa istilahnya hal yang harus dipenuhi untuk dibilang bahwa itu gangguan mental. Jadi hanya satu ciri pun nggak pasti itu gangguan mental. Mungkin cuma kayak stres aja, cuma mungkin maladaptif aja. Gitu. Jadi banyak cirinya. Oke. Ini Mas, tadi jenengan nyebutkan banyak nih remaja, terus kemudian ada orang-orang yang masuk ke situ juga remaja. Biasanya nih, saya nggak tahu kan ini boleh diungkapkan atau enggak kan gitu. Tapi kalau secara umum aja, biasanya apa sih Mas yang jadi permasalahan remaja itu? Mungkin secara perkembangan aja mungkin Mas. Orang-orang remaja atau biologis aja. Kalau dari biologis, mereka tubuhnya lagi berkembang banget. Berkembang banget, hormonnya lagi nggak stabil, gampang banget kena stres. Jadi emang lagi berkembang nggak stabil, jadi gampang tubuhnya lagi berkembang banget, jadi nggak stabil di dalamnya. Terus secara perkembangan mereka lagi masa dimana nyari banget identitas. Terus mereka dihadapkan dengan banyak pilihan, banyak tanggung jawab baru, apalagi masuk perkuliahan gitu, kan udah beda tanggung jawabnya, stresnya tambah banyak. Kayak tadi aku bilang kalau orang kena stres bisa down lah gitu ya. Berarti itu akan terulang tiap tahun dong? Remaja pasti untuk lagi fase-fasenya kayak gitu kan remaja. Pasti? Iya. Jadi fase normalnya. Semua remaja? Semua bisa dibilang mungkin semua manusia di masa remajanya lagi stres-stresnya, lagi bingung nyari identitasnya, lagi bingung sama tanggung jawabnya, lagi bingung atau takut sama masa depan. Stresnya banyak banget. Jadi mungkin remaja emang nggak stabil. Kalau istilahnya, aku lupa namanya siapa yang jelas kayak periode trauma apa gitu ya. Makanya lagi periode badai-badainya tuh di remaja. Karena semakin besok kalau udah melewati remaja itu pas dewasa itu udah mulai stabil. Karena tubuhnya udah matang lagi, pengalamannya udah banyak buat ngatasin masalah. Tapi tidak selalu seperti itu kan? Tidak selalu. Ya, hanya secara umum seperti itu ya. Karena orang dewasa yang stres pun juga, yang tertekan pun juga banyak punya gangguan mental. Nah, saya tuh punya temen dulu. Dia ketika masih mahasiswa ya, itu teman saya itu sering sekali tiap hari Senin itu ke Fakultas Psikologi untuk kemudian bimbingan konseling seperti itu. Cuma dia itu pernah bilang ke saya bahwa sebenarnya banyak temennya seangkatannya yang ikut konseling tiap hari Senin itu yang khusus mahasiswa, tapi akhirnya mereteli karena ada yang kemudian malu, ada yang kemudian merasa bahwa dia sebenarnya baik-baik aja, ada yang kemudian ketakutan karena harus dirujuk ke psikiater, itu seperti itu. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas? Mungkin lebih ke dulu ke stigma mungkin zaman-zamannya yang dulu ya Mas. Aku bisa bilang ini mungkin fenomena yang kelihatan banget di masa pandemi ini. Fenomena mental health itu lebih aware, orang-orang lebih aware dengan mental. Jadi stigmanya lebih berkurang. Kalau dulu orang kena psikolog tuh kayak, oh dia ke psikolog berarti gila deh. Betul. Berarti dia punya penyakit ini ya, itu ya. Masih negatif pandangannya. Jadi mungkin preteli satu-satu karena aduh, buat apa sih nanti dilabelin sama orang jadi orang gila, orang dengan gangguan ini itu jadi malu. Mungkin karena waktu itu stigmanya kayak gitu, jadi orang belum percaya dengan psikolog. Betul. Mungkin kalau konteksnya sekarang orang lebih percaya juga karena orang lebih aware, karena tahu bahwa psikolog itu ya sebenarnya kayak dokter. Jadi itu sebenarnya kayak profesional lainnya, jadi bukan hal yang untuk ditakuti untuk datang ke psikolog. Gitu, Mas. Mungkin beda konteks, mungkin saat itu lagi ada stigma. Betul. Iya sih, dulu waktu saya SD, SMP, SMA itu kayak wong edan misalnya kayak gitu, sebut orang gila, terus sinting dan sebagainya, kepakem aja suruh kemana gitu kan, seperti itu ya. Jadi orang ya betul sih masalah stigma itu tadi ya. Tapi sekarang malah aware ya. Iya aware. Gara-gara pandemi ini lagi naik-naiknya mental health di mana-mana, webinar mental health di mana-mana. Gitu. Senang sih Mas agak ini dengan naik awarenya sama psikologi, sama kesehatan mental. Nih pesan yang biasa atau secara umum disampaikan biasanya apa Mas? Pesan apa Mas? Terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan mental. Karena kan macam-macam nih kesehatan mental. Kesehatan mental apa? Terkait dengan
ketidaksehatan mental seperti itu, orang yang terkena gangguan mental. Nah, untuk nanggepi secara umum itu seperti apa? Apa ya? Sekarang lebih ke aku kalau lebih pahamnya jangan takut buat nyari pertolongan. Pertolongan itu nggak harus tentang profesional, bisa ke teman curhat. Karena mungkin beberapa orang nggak mau cerita karena malu, karena takut ceritanya aibnya keluar, takut orang tahu cerita latar belakangnya dan sebagainya. Jadi orang nyimpan sendiri. Padahal sekarang kalau boleh, kalau untuk jaga itu ya cari pertolongannya bisa kemanapun. Kalau teman-teman kamu rasa nggak bisa ngebantu, cari ya lebih profesional. Yang penting tuh jangan takut buat nyari profesional karena mereka profesional. Oke, ya setuju. Neng, ada nggak sih Mas batasan maksimalnya? Jadi orang kan, aku bisa nyimpen sendiri nih, sampai waktu yang aku nggak tahu, sampai kapan aku bisa nyimpen gitu, sehingga dia belum memerlukan bantuan dari profesional. Nah, dari sudut pandang Mas Dewan nih, boleh nggak seperti itu? Sebenarnya boleh. Mungkin aku bisa bilang setiap orang punya ketahanan yang beda-beda. Orang bisa nyimpen, mungkin Mas bisa nyimpen banyak, saya juga bisa nyimpen banyak, Bagas juga banyak. Tapi bedu. Berapa orang nyimpen sedikit aja udah stres, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu sebenarnya boleh. Cuman mungkin yang aku mau bilang ini sih Mas, ada batasan di mana orang itu udah nggak bisa ngetahan itu dan ganggu kehidupan sehari-harinya. Oke. Itu pokoknya kalau banyak banget indikasi kesehatan mental yang kalau dia udah ganggu kehidupan sehari-harinya, ganggu dia nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa kuliah, nggak bisa fokus, itu berarti udah seharusnya mencari pertolongan. Harus dibantu istilahnya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah boleh untuk nyimpen dalam waktu lama, kalau masih sanggup. Jadi karena setiap orang beda-beda kan. Gitu Mas. Oke. Terus ada juga nih orang yang merasa tahan-tahan aja itu kayak gitu tadi, tapi kemudian ada suatu masa justru diumbar Mas masalahnya. Jadi ketemu ini ngomongin sehingga akibatnya orang kan ketemu informasinya jadi setengah-setengah kan. Misalnya ngomongin, aku baru punya masalah nih sama si itu. Akhirnya dari satu sisi, sehingga teman-teman satu sisinya kan banyak sekali gitu. Terus akhirnya mungkin mendapatkan informasi atau mendapatkan umpan balik yang menyenangkan dia saja itu. Atau satu-satu dulu lah. Gimana Mas kalau mengumbar seperti itu? Apa ya? Pilihan. Itu pilihan. Iya, untuk pilihan ya kayak misal saya percaya banget sama misal Bedu atau Mas Cherry ya. Akhirnya saya cerita masalahnya. Itu pilihan saya pribadi. Pilihan sih sebenarnya Mas. Simpel. Ini bagaimana kalau diumbar itu? Karena saya menemukan beberapa orang yang ngumbar di orang lainnya. No. Si orangnya ini yang punya masalah. Enggak masalah. Oh, enggak masalah ya malan. Mungkin ini konteksnya kalau saya nangkap pertanyaannya. Kalau ngumbar permasalahannya, sebenarnya nggak boleh itu orang yang profesional atau konselor itu nggak boleh nyebarin permasalahan yang dia ceritain ke orang lain. Iya. Itu. Tapi kalau konteksnya kayak teman aja, kalau mau disebarin, saya mau nyebarin ke Mas Cherry, saya mau ke Bedu, jadi nggak masalah. Pilihan. Iya, karena itu kan masalah etika ya Mas kalau yang profesional gitu. Betul. Terus gini, ada lagi nih. Kita kan sekarang itu ini mungkin nyangkut sama Pimnas jenengan, tapi tak sangkut-sangkutin aja nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Mas Dewan ini kemarin habis lolos dari oke, baterainya 10%. Makasih ya, Tadi gini tak kira ada apa. Oke, makasih, Du. Terkait dengan ini, Mas. Lali tuh aku. Pimnas. Terkait dengan Pimnas. Ya, saya ingat Pimnas ya. Ini masalah bagaimana kita menerima informasi. Itu seperti apa? Kita manusia itu menerima banyak banget informasi itu. Ya sebentar, maaf, saya potong terpaksa gitu. Karena tadi Pimnasnya nanggung gitu. Oke. Jadi Mas Dewan ini kemarin habis dapat medali setara emas ya di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34. Nah, itu di Universitas Sumatera Utara. Meskipun secara daring ya. Itu terkait dengan apa Mas, pembuatan? Saya lebih ke penelitian tim saya. Penelitian. Penelitian namanya Zoom Hit. Apa itu Zoom Hit? Zoom Hit itu representasi kalau penggunaan media komunikasi itu masif naik banget. Zoom, Google Meet, WhatsApp, Line, apapun di masa pandemi ini. Jadi Zoom Hit naik. Oke. Ya terus? Oke. Tentangnya. Penelitiannya tentang ini Mas. Kalau judulnya itu studi pelanggaran ekspektasi terhadap hubungan interpersonal mahasiswa.
Maksudku. Oke. Jadi kalau ekspektasi kita terpatahkan, hubungan sama orang lain itu gimana sih? Apa lanjut atau enggak? Gitu. Lah gimana itu Mas? Hasil penelitiannya gimana? Hasil penelitiannya, orang-orang tuh ekspektasinya terpatahkan. Jadi mereka tuh komunikasi lewat chatting sama virtual meeting. Oke. Jadi kita waktu lagi komunikasi sama orang, kita tuh selalu menilai, oh orang ini kayaknya baik nih. Ini orang kayaknya talkative, nih orang asik, pendiam dan sebagainya. Kita selalu menilai. Nah, waktu mereka ketemu langsung atau dalam virtual meeting, dari habis chatting ke virtual meeting, mereka tuh ngenilai lagi. Orangnya, oh ternyata orangnya seasik yang aku kira di chat dulu. Oh orangnya ternyata sependiam itu. Waktu ekspektasinya terpatahkan, hubungannya gimana sih? Ternyata hubungannya tidak terpengaruh. Tetap aja. Tetap berlanjut walaupun ekspektasinya terpatahkan. Ini menarik loh, ekspektasinya terpatahkan. Tapi notnya gini, ekspektasi terpatahkannya positif. Oh begitu. Jadi saya ngerasa misal ya, Mas Cherry asiknya levelnya segini. Waktu komunikasi di media lain ternyata lebih asik. Jadi terpatahkan tapi positif. Gitu. Kalau terpatahkan negatif, oh Mas Cherry ini akhirnya asik. Cuma waktu ketemu, oh tidak asik. Nah itu negatif. Oke. Tapi temuan kemarin ngomongnya terpatahkannya positif. Jadi tetap lanjut. Yang negatif nggak dimunculkan atau memang tidak muncul? Di yang kita kan makanya statistik Mas. Jadi overall bandingin dua tuh perbedaannya lebih positif yang di virtual meeting. Jadi tetap positif. Tetap positif ya. Lah ini udah ketemu nih. Bagaimana kemarin melihat saya di ngobrol dengan Bedu dengan sekarang? Asik sama asiknya ngobrol. Masnya lebih. Berarti levelnya di sini. Enggak di sini atau di sini. Oke. Masnya pintar mencari obrolan. Mungkin dosen nggak ya? Mungkin karena itu pengaruh juga. Atau salah satu syarat dosen itu ya. Yang lain yang lebih pintar. Nggak jadi ding, nanti enggak saya. Waduh, bahaya nanti bahaya. Ya itu masalah rezeki sih, mau kerja di mana aja gitu. Oke, terkait dengan komunikasi itu tadi Mas. Yang saya maksud sebenarnya bukan itu sih tadi, terkait dengan informasi. Tapi itu kan bagian dari informasi juga, afektif kan ya. Kemudian bagaimana jika mereka menerima informasi? Kayak hoax kan sekarang banyak banget nih, itu. Kayak yang kemarin aktor Korea itu juga, kemudian artisnya juga, yang Indonesia juga, penilaiannya macam-macam itu. Kemudian baru setelah ada klarifikasi, tapi ada klarifikasi pun dianggap bahwa alah coba nggak ada masalah nggak klarifikasi. Bahkan klarifikasi itu belum tentu dianggap sebagai hal yang benar juga kan klarifikasinya itu tadi. Nah bagaimana sih sebenarnya kita secara ideal ya, meskipun ya idealnya kan beda-beda, tapi secara ideal itu sebenarnya ketika ada informasi kita tangkap pertama kali, itu mestinya seperti manusia tuh memproses informasi apapun. Informasi itu masuk bagaimanapun apapun, nggak harus pesan verbal kayak gini. Saya kayak lampu ini informasi juga buat kita kan. Nah sebenarnya informasi itu dianggap penting atau nggak penting tuh baru kita proses sih Mas. Oke. Kalau informasi itu kira-kira buat kita penting, kita akan proses itu. Contoh yang kemarin tentang Korea, yang rame kan orang-orang yang fansnya kan. Kalau aku tahu bahwa ada berita itu, tapi aku tidak mentingin itu lagi, nggak gubris lah istilahnya. Aku tahu bahwa ada masalah tapi tidak gubris. Mungkin karena tergantung kita melihat informasi itu penting atau enggak, baru kita memutuskan bertindak terhadap informasi itu mau ngapain gitu sebenarnya. Wah ini ada di materi PPSMB loh sebenarnya. Terkait dengan kalau ada kecelakaan, apakah kamu akan menolong orang itu atau akan memperhatikan? Bagaimana kalau itu orang yang tidak kamu kenal? Bagaimana kalau itu keluargamu? Nah itu nanti beda-beda. Ya terkait dengan penting, seberapa pentingnya gitu, terkait dengan prioritas. Ya. Saya juga sih tadi baca Meghan Markle mau menyalurkan diri di jadi presiden Amerika Serikat. Bodoh amat. Siapa Anda? Terus yang lain saya malah baca yang Iko Uwais sama Jason Statham itu kan. Ternyata Iko Uwais jadi pemeran antagonis di Expendable 4 gitu. Oh, ada Expendable. Ada. Wow. Dan Iko Uwais kabarnya ya di berita itu jadi antagonis utama. Waduh, keren banget. Tetap aja keren gitu antagonis utama meskipun bukan protagonis ya. Itu aja hal yang sangat keren. Stallone. Sama Stallone. Oke. Ya gitu sih Mas. Kembali lagi ke masalah informasi itu tadi. Idealnya itu gimana? Tadi belum dijawab. Idealnya ketika kita menerima informasi. Jelas simpelnya
orang menerima informasi, informasi diproses, baru kita bertindak terhadap informasi tersebut, disaring. Gitu. Simple, idealnya. Kan itu memunculkan masalah ini Mas. Nyaringnya itu kan beda-beda. Ya. Ada yang mungkin saringannya kotor, ada yang mungkin saringannya blong gitu, kemasuk semua akhirnya. Ada yang mungkin saringannya rapat jadi mungkin lebih bagus. Ada yang mungkin nggak peduli kayak gitu kan, itu nggak masalah mungkin malah seperti. Nah, tapi nyaringnya itu yang gimana? Oh, nyaring khususnya. Lebih ke apa ya? Lebih ke aku bilangnya lebih ke maturity. Kematangan. Karena orang-orang aku dulu sangat-sangatlah curious tentang apapun, informasi apapun ku konsumsi. Tapi semakin gede semakin informasi ini nggak penting. Ini nggak penting, ini nggak penting. Yang penting kuliah ini. Dah. Mungkin tergantung individunya juga. Apakah dia bisa memproses informasi? Cara nyaringnya banyak. Kalau aku nggak IG informasi yang nggak penting nggak aku lihat. Aku bahkan jarang banget lihat story orang. Karena aku ngerasa nggak relevan ya aku lihat ini. Karena aku ngelihat atau nggak ngelihat, kehidupanku tidak terdampak. Betul. Iya. Jadi tergantung individunya sih Mas, caranya nyarinya gimana. Wah, ini repot nih kalau ngobrol sama orang psikologi, meskipun masih mahasiswa itu repotnya kayak gini. Tergantung orangnya itulah, itu wes patokannya harus ini kan, harus dalam kan berarti. Karena begitu kita bilang tergantung orangnya, kalau nggak kenal ya itu tadi kita nggak bisa menghakimi si orang itu kan. Harus kenal dulu berarti. Meskipun secara observasi awal mungkin udah ketahuan gitu ya, cuma butuh lanjutan gitu tadi. Kenapa kita bilang selalu tergantung orangnya? Karena itu yang dipelajari di psikologi. Individual differences Mas. Ada persamaan di tengah perbedaan, ada perbedaan di tengah persamaan. Jadi tergantung orangnya. Cara proses informasi si A sama si B beda mungkin. Mungkin metodenya sama, cuman caranya beda dan sebagainya. Ya mungkin gitu sih. Tapi tetap ada ini kan Mas, perlakuan secara umumnya itu tetap ada. Umum untuk awal, untuk observasi awal misalnya atau apa gitu. Informasi. Dalam konteksnya memproses informasi. Ya, kayak aku bilang tadi, kita ada informasi dipikir, cara nyaringnya terserah gimana, ketemu orangnya, baru kita bertindak terhadap informasi tersebut. Itu. Ya itu angele. Susah. Oke gitu. Ini Mas. Yes, itu kan mungkin hanya satu dari sekian banyak bantuan untuk terkait dengan kesehatan mental atau informasi terkait dengan kesehatan mental gitu. Cuma kan fokusnya pada remaja nih. Tapi Mas Dewan bisa cerita nggak, misalnya yang sudah tidak di usia remaja itu apakah perlakuannya akan sama atau berbeda? Oke. Mungkin aku bisa bilang beda sih Mas. Saya bisa bilang dengan PD beda perlakuan terhadap orang-orang. Karena kan banyak banget ya sudut pandang untuk lihat satu permasalahan. Kalau di psikologi juga belajar tentang perkembangan. Kita menyelesaikan masalah anak kecil sama orang remaja sama orang dewasa udah beda. Karena biologisnya beda, fisiologisnya beda, kematangan psikologisnya udah beda, mindsetnya udah beda. Jadi pendekatannya memang beda-beda, tergantung kebutuhannya, tergantung profesionalnya mau sudut pandang apa juga. Gitu. Jadi kalau jawabannya beda. Beda-beda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Kalau kita jualan itu kan ada repeat order nih Mas. Nah kalau di psikologi itu kan tentunya tidak mengharapkan adanya repeat order toh Mas. Maksudnya langsung beres gitu kan. Tapi ada nggak yang kemudian kembali lagi dengan masalah yang lebih berat mungkin? Aduh, mungkin sarannya yang bisa jawab itu kayak orang-orang psikolog yang udah lama mungkin. Yang sudah. Cuman kalau dari mungkin kalau orang curhat dengan masalah yang sama berterus-terus, teman gitu banyak sih repeat order. Tapi apa nggak bosen Mas? Maksudnya kemarin udah curhat nih, kan awal lah kita dengerin aja dulu, terus curhat lagi nih dengan masalah yang sama misalnya, itu ya dengerin toh, hanya dengerin. Kalau dia nggak minta bantuan, selama dia nggak minta saran, aku tetap dengerin aja. Meskipun dia mengulangi hal yang sama dengan orang yang berbeda misalnya. Dia ngulang-ulang kayak gitu terus. Kalau aku modelnya validasi sih Mas. Validasi itu kalau misal Masnya sudah sama saya lagi sedih, yaudah saya validasi bahwa Masnya sedih. Saya nggak bilang bahwa kamu yang sabar ya, kamu yang senang, yang happy. Saya nggak bilang gitu. Saya lebih suka bilang, kamu lagi sedih, yaudah sedihnya dilakuin dulu. Karena itu memang yang lagi rasanya sedih. Sampai sedihnya selesai baru kita
validasi yang lain. Oke, kamu perasaannya gimana? Sekarang lagi ngapain? Sekarang perasaannya gimana? Udah baikan atau belum? Sedihnya, marahnya kayak gimana dan sebagainya. Wah, asik ini. Tak tanya sekalian. Oke. Di masa pandemi ini kan banyak remaja yang mungkin kehilangan keluarganya. Bagaimana kita dalam tanda kutip ya membantu mungkin menenangkan atau apa si remaja ini? Oh, menenangkan. Karena kan kompleks. bukan. Mungkin remaja ini kan punya masalah itu kan. Yeah. Kalau tadi kan jenengan nyampaikan bahwa kalau si orang itu curhat selama tidak meminta bantuan kita atau tidak meminta respon kita, ya itu kita diam aja. Yeah. Tetapi gimana? Misalnya ya kayak tadi kita belum mulai karena saya balas teman saya baru ibunya baru meninggal gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas? Bantuannya lebih ke kita hadir aja sih Mas. Istilahnya hadir untuk orang tersebut. Kalau kita bisa misalnya nemenin dia lagi sedih, mungkin ke tempatnya langsung atau sekedar dari chat atau telepon atau nemenin chat aja lah. Itu udah cukup selama kita bisa. Nah, tapi di psikologi juga kita ngomongin tentang batasan pribadi. Nah, ini. Nah, oke. Kalau kita selama ini mencoba buat nolong orang terus-terusan, walaupun kita capek kita nolong, sebenarnya kalau kita udah capek, sebenarnya kita juga harus istirahat. Karena untuk konteks bahkan selevel profesional, mereka kalau udah sedang capek, pikiran lagi stres juga lagi sedih, lagi banyak masalah, mereka nggak ambil klien. Setahu dosen-dosenku juga sering banyak cerita kayak gitu, bahwa mereka lagi capek, terus mereka ngambil stop dulu ngambil kliennya. Jadi selama masih bisa ngebantu dan nggak beban, bantu. Tapi kalau sampai terbebani, mungkin stop dulu. Nanti karena ngaruhnya ke kita juga. Karena kan mereka sedih, keserapnya kita juga jadi negatif. Mereka sedih energi terus. Negatifnya. Ya, betul. Jadi selama bisa dibantu dan nggak capek, bantu dulu. Tapi selama akhirnya ada titik capek, stop. Jadi kita tahu boundaries dulu. Kalimat-kalimat jenengan itu bikin saya pengen maju terus. Boleh, silakan. Boleh. Terkait dengan batasan ini tadi Mas. Batasan orang ketika ngasih tahu. Cuma kan ada gini Mas. Orang yang sebenarnya ketika dia ngasih tahu, sebenarnya dia dah paham bahwa nek dia ngasih tahu itu juga nggak dipakai sama orang yang dikasih tahu. Atau si orang ini merasa, jadi ada dua nih, orang yang ngasih tahu tapi dia udah paham bahwa orang kanggo, nggak kepake itu. Tapi ada juga orang yang ngasih tahu orang dengan harapan bahwa yang tak kasih tahu ini bukan saran, ini sebuah kewajiban untuk kamu lakukan. Padahal orang lain mintanya itu sebagai saran gitu. Itu gimana Mas? Kalau kita ngasih saran ke orang tuh jangan harap langsung dilakuin. Tapi banyak loh Mas yang seperti itu. Banyak. Kayak kamu jangan lakuin ini tapi juga lakuin ya. Yaudah. Ada satu orang curhat tentang cowok mulu, satu cowok yang sama masih sedih. Bilang jangan hubungin dia. Besoknya hubungin lagi. Ya. Sering terjadi Mas. Jadi kalau kita ngasih saran sebagai bukan profesional, jadi saran kita bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan sih. Tapi kalau profesional emangnya wajib dilakukan? Iya ada metode intervensi kan Mas. Jadi kayak kewajiban apa ya? Kalau mungkin dokter lah analoginya, mereka kasih obat resep sehari 3 kali. Udah dilakuin 3 kali, sehari 3 kali. Mungkin kalau psikologi kamu harus bikin tulisan ini. Kamu harus bikin ini nih, dikasih batasan ini. Dilakuinnya sama kayak di konteksnya dokter. Jadi wajib untuk kalau mau sembuh. Kalau mau sembuh ya. Penekanannya itu kalau mau sembuh. Betul. Izin minum Mas. Oh, silakan Mas. Capek sepertinya. Berapa persen dulu? Terakhir kurang dari 10%. Dari 10%. Siap. Ya, asik. Kembali lagi nih Mas, masalah bagaimana kita menerima informasi itu tadi ya. Banyak kan kemudian peringatan bahwa kalau ada informasi saring dulu baru sebarkan. Coba kan kebiasaan kita pengen jadi yang terdepan nih. Forward. Share. Pokoknya forward dulu, klarifikasi belakangan gitu. Sehingga kemudian orang yang dapat informasi banyak banget, klarifikasinya belum tentu sampai. Gitu kan seperti itu. Gimana Mas kalau gitu? Wah, itu masalah pribadi juga sih. Jangan-jangan mahasiswa psikologi juga ada yang kayak gitu. Apa ya? Kalau ada informasi emang gimana pun harus nyaring, itu pribadi sendiri sih Mas. Kita nggak bisa nyuruh orang buat kamu jangan, kalau ada informasi disaring dulu baru disebar. Kita nggak bisa gitu. Mungkin mending kita jadi agennya. Entah kita yang menyaring
atau kita nggak dengerin informasi yang menurut kita nggak penting. Oke. Jadi apa ya istilahnya? Kalau kita nggak bisa nyaring, tutup mulut, atau kita tutup telinga biar nggak dengerin informasi. Mungkin gitu. Jadi kalau orang lain mau nggak tutup mulut atau nggak tutup telinga, terserah. Yang penting kitanya bisa nahan informasi tersebut. Kayak apa ya? Kalau aku sebenarnya udah capek sama informasi COVID. Apapun udah dari lama. Jadi aku udah mau baca informasi COVID tentang hoax, tentang vaksin, tentang apa? Mitos vaksin dan sebagainya itu udah nggak aku baca lagi. Karena aku kayaknya cukup deh dengan informasi ini. Aku udah capek dengan informasi ini. Jadi aku batasin, stop. Jadi aku yang stopnya, bukan orang lain yang beritanya stop. Cuma akunya yang membatasi. Iya. Jadi kayak yang dibilang tadi, balik ke individunya. Betul. Balik ke diri sendirinya. Mana yang bisa dikendaliin? Aku bisa nutup telinga. Jadi aku yang nutup telinga, bukan orang yang nutup mulutnya. Jadi sebenarnya kalau itu kaitannya sama psikologi, kita itu bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Bisa mempengaruhi tapi nggak bisa mengendalikan. Gimana, Mas? Ya nggak sih? Bisa mempengaruhi hal-hal yang positif kan, misalnya itu kita makan nih, lihat orang makan di YouTube kita jadi lapar ikut makan. Itu kan mempengaruhi tuh, Mas. Atau punya bahasa yang beda loh psikologi. Apa bahasanya? Lagi mikir. Ya kalau saya kemarin juga gitu sih, misalnya ketika ada berita-berita gitu kan tentang COVID, ya itu cukup tahu gitu bahwa COVID itu ada, COVID itu bahaya seperti itu. Tapi juga yang harus dipikirkan masalah 3M. Ya bagi saya cukup seperti itu. Itu kalau informasi gitu. Mungkin karena saking neknya ya dengan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Tapi ya itu bukan yang terus COVID itu nggak ada, tetap ada. Tetap gitu. ada. Sampai saya itu gini, itu sudah beberapa kali tak sampaikan juga sebenarnya. Bahkan pakai masker itu sekarang itu kayak sesuatu yang menjadi kewajiban tuh loh. Iya. Kayak ada yang kurang kalau nggak pakai masker. Saya tuh sempat keluar lupa bahwa kamu itu pakai masker awalnya karena pandemi gitu. Sekarang keluar kok pakai masker. Oh iya pandemi kemarin. Tapi begitu nggak pakai, nah itu ada hubungannya sama psikologi nggak itu? Karena mungkin atau kayaknya udah kebiasaan deh, Mas. Itu apa ya, kayak kita budaya biasanya kalau kita jalan pakai motor cuman nggak pakai helm, kayak ada yang aneh. Karena emang udah harusnya kayak gitu, masyarakat ngelihat bahwa masker sesuatu yang wajib. Terus ketika kita menyimpang dari apa yang masyarakat yakini benar, kita jadi ngerasa aneh. Selain karena kebiasaan juga. Gitu, Mas. Tapi ini saya entah kenapa ngobrol sama Mas Dewan itu begitu dijawab aku punya pertanyaan lagi. Oke, boleh. Sambungannya gitu tadi ke motor. Orang kan tahu nih aturan lalu lintas terkait dengan ya kamu gunakan helm, nggak peduli sama jaraknya seberapa jauh kan gitu. Itu juga karena itu terkait keselamatan. Ya belum tentu pakai helm itu nggak celaka kan seperti itu, tapi kan paling nggak kita mengurangi risiko. Ya. Terus tapi kenapa banyak orang yang nggak pakai helm? Ini menurut Mas sebagai mahasiswa psikologi aja ya. Dan itu dirasa enak-enak aja, fine-fine aja gitu. Dan itu tidak merasa melanggar hukum. Apa ya, Mas ya? Apa ya? Bisa nggak itu kemudian didiagnosis secara psikologi? Nggak sampai diagnosis psikologis, mungkin lebih ke apa ya? Kita nggak ngerasa ada ancaman sehingga ngerasa harus perlu pakai helm. Berarti itu orangnya positive thinking. Iya, antara positive thinking banget atau nggak peduli aja sama aturan. Simple itu aja, Mas. Kayak oke, ini nggak ada polisi, jadi dia nggak harus pakai helm. Udah sesimpel bahwa tidak ada yang akan ngehukum, jadi nggak pakai helm. Sesimpel itu. Iya, nggak usah. Saya suka penjelasannya simple. Iya sih. Itu penjelasan yang paling simpel. Saya aja yang pengen bikin agak rumit gitu. Biar kesannya gimana gitu. Kesannya keren banget. Kesannya keren banget. Padahal ya sakjane simpelnya kayak biasa-biasa wae gitu. Cuma ini tadi karena mati listrik kok. Kan mati listrik nih. Baterainya entek. Terus posisinya jadi berubah semua. Oke. Ini juga. Oh iya. Ya makanya tadi gini. Saya nggak pakai jam. Ya. Oke lah. Itu bagian dari nanti ini ditempel sama foto-foto jenengan. Boleh toh? Boleh. Oh, ini ketemu lagi nih psikologi. Foto. Kan pernah dengan foto.
kan kita nggak pernah bisa ya ngomong bahwa orang yang terlalu banyak posting foto di media sosial itu orangnya pamer. Bisa jadi itu bentuk healingnya dia juga kan, seperti bisa. itu. Cuma begini, bisa nggak sih kita bedain antara pamer dengan healing? Jangan-jangan pamer itu bagian dari healingnya? Kalau lihat dari luar kurang bisa, cuman kita lihat motivasi internalnya dulu. Kalau emang motivasi internalnya orang mau post ini karena biar lebih stresnya reda, atau pengen orang tahu kalau kita punya pencapaian. Jadi tergantung motivasi internalnya kayak apa. Terus kalau mungkin healingnya apa ya mas? Kalau orang pamer kan kelihatan banget ya, kayak aku punya ini, aku mencapai ini, bla bla bla. Kalau orang healing paling ngepost sesuatu yang positif, ngepost motivasi, ngepost dia lagi healing di mana, dia pergi kemana. Kelihatan sih bisa dibedain sih antara orang ngepost sesuatu yang pamer dan nggak pamer. Mungkin bukan antara healing dan pamer ya, tapi lebih ke pamer dan tidak pamer itu lebih bisa dibedakan. Mungkin itu. Oke. Terus ini juga nih mas, kok suaranya agak beda ya? Ya, tes. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Oke lah, itu sampai Z. Agak gemah. Tadi padahal enggak loh ya. Oh, tes. Salah pencet saya. Tes. Nggak usah diedit. Okay. Bagus. Bagus ya tadi. Yeah. Kayak kita penyiar profesional. Wih. Gitu. Oke, Mas. Saya malah justru punya pertanyaan gini, Mas. Masalah empati. Kadang-kadang ketika kita membaca sesuatu itu kan kayak tadi terkait sama informasi misalnya. Kemudian kita mungkin punya simpati ke orang itu, tetapi kita tidak punya rasa empati dengan mungkin kayak yang baru viral nih, terkait bukan baru viral sih, kayak sering terjadi. Ada kecelakaan, sudah ada himbauan jangan diposting gitu. Tapi orang tetap mau post gitu, seperti itu. Itu piye itu? Apa perilaku itunya? Tidak itu. Empatinya. Mungkin bagi orang tertentu itu bukan tidak empati, saya mau berbagi informasi aja. Mungkin itu motivasinya. Kayak oke, aku tahu bahwa fotonya sebenarnya tidak perlu disebarkan. Cuman aku pengen orang lain juga tahu. Dan itu akan jadi kayak efek domino. Kayak tak. Jadi nyebar semakin banyak. Mungkin kayak apa ya mas? Bagian informasi juga bagi ke penjelasan yang tadi di awal. Ngomongin kita nggak bisa nyuruh orang buat stop nyebarin sesuatu juga berhubungan. Tapi kita bisa nge-stop untuk kita nggak nyebarin sesuatu juga kan. Jadi poinnya tuh di kita aja. Kalau kita bisa enggak nge-share foto-foto, kita aja stop. Seenggaknya ada satu orang stop lah. Orang lain mau nyebarin itu urusan mereka. Cuman kita setidaknya jadi orang yang enggak nyebarin atau orang yang stop. Oke. Ya kembali lagi ke diri kita itu ya. Betul. Gila. Ya ini repotnya ngobrol sama mahasiswa atau orang psikologi itu ya kayak gini. Kalau enggak semua orang itu berbeda, kembali lagi ke diri kita. Betul. Tapi itu poinnya sebenarnya kayak gitu sih, kembali lagi ke diri kita. Lebih ke kesadaran diri Thomas. Betul. Berarti kalau kayak gitu. Betul. Ya sebenarnya itu yang diingatkan oleh para psikolog itu ya. Ya kayak eling gitu. Cuma gini Mas, saya tuh kan ada kabar duka yang salah satu artis gitu kan meninggal. Sama suaminya di mobil gitu. Alhamdulillah anaknya selamat kan gitu. Cuma begini, saya kan ada di satu grup gitu yang isinya bapak-bapak lah gitu, seperti itu. Tahu si wanita ini dulu masa lalunya kelamnya bagaimana itu, seperti itu. Ada yang ngepost meninggal, tapi diungkit betul, bukan ngomong ya kalau Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan seperti itu, atau ya turut berduka lah atau apalah seperti itu. Wah, saya tuh sampai gemes. Saya orang bukan sombong, saya orang pertama yang bilang karena saya gemes banget. Ini orang kenapa malah ngungkit yang dulu ada yang meninggal, bukan ikut bela sungkawa atau diem aja lah gitu. Kenapa seperti itu sih? Aduh, aku nggak mau ngomongin dari sudut psikologi aja sih mas. Mungkin lebih ke manusianya aja, moralnya. Kayak kita mungkin cenderung lebih gampang ingat kesalahan orang. Setuju. Ketimbang apa yang baik. Kita kalau dikasih 100 kebaikan, ada satu yang jelek, kita ingat satunya aja. Kita seharian dapat kabar bagus, dapat kabar buruk satu aja, yang diingat yang buruknya yang satunya aja. Mungkin kayak gitu. Jadi konteksnya yang tadi si artis itu, ya memang masalahnya kelam.
Tapi sekarang sudah meninggal, yang dibahas ya yang jeleknya dulu. Padahal dia di luar jeleknya itu kan juga artis dulu. Betul. Artis sinetron kalau nggak salah ya Mas. Film-filmnya juga bagus, dia juga nyanyi. Yang diingatnya memang yang menonjol, apalagi menonjolnya yang jelek. Mungkin gitu sih. Oke. Bisa ya kayak gitu. Ya bisa lah. Betul sih. Cuma saya masih nggak setuju sama ini Mas. Apa ya? Orang jahat itu, bahkan orang yang di penjara itu nggak bisa berbuat baik. Tapi perkataan saya ini juga bisa salah gitu. Gimana tuh? Karena bisa jadi orang yang sudah dihukum pun dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Betul. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang ini tidak akan mengulangi kesalahan? Itu kan nggak ada yang tahu. Iya. Cuma si orang ini kan yang tahu dia akan mengulangi kesalahan atau enggak. Lah terus gimana Mas? Kalau kayak gitu kan mindsetnya jadi penjahat akan tetap jahat. Bisa. Jahat akan tetap jahat. Tapi penjahat juga bisa jadi baik. Betul. Yang baik juga bisa jadi jahat. Yang baik tetap akan baik bisa juga. Jadi banyak faktor. Akan ada banyak faktor yang ngedorong orang jahat tetap jahat. Misalnya apa ya, orang di penjara baik tapi keluar ada tuntutan ekonomi yang nggak bisa penuhi, balik lagi jahat. Situasinya ngedorong dia untuk jadi jahat lagi. Orang baik lingkungannya kebetulan baik, mendukung banget, support, dia akan tetap jadi orang baik. Orang baik kemudian lingkungannya ngedorong dia, akhirnya ngedorong dia untuk jadi melakukan hal yang jahat. Kebetulan jahat, peernya jahat, teman-temannya jahat. Masih jahat tuh nggak baik. Terus dia akhirnya terjerumus. Yang baik jadi jahat. Yang jelas banyak banget hal yang bisa ngebuat kayak gitu. Dan kita nggak bisa blame hanya satu individu aja. Karena apa ya, kalau di kuliahan juga belajar bahwa itu bukan tentang kesalahan satu individu aja, tapi tentang lingkungannya kayak apa, masalahnya kayak apa, latar belakangnya kayak apa, orang tuanya kayak apa, sosial ekonominya kayak apa. Jadi harus dilihat dari banyak hal. Yang jelas apa ya poinnya, nggak menjudge orang dari satu sisi. Gitu. Saya pernah dengar nih, pernah dikasih tahu malah, kalau ada orang yang sampai misalnya berteman atau pacaran seperti itulah misalnya. Suatu ketika mereka putus hubungan atau rekan bisnis tiba-tiba hubungannya juga renggang atau putus. Itu nggak bisa yang salah cuma satu orang. Ketika hubunganmu itu retak, yang salah itu dua-duanya. Iya. Tapi tidak bisa kemudian menghakimi dua-duanya. Harus dicari dua-duanya punya andil dalam berbuat kesalahan itu. Cuma gini Mas, kalau kita kembali ke remaja, ke itu tadi. Nah, yes itu kan lebih ke remaja nih. Dimana dulu kalau saya ketika SD, SMP itu kan diajari bahwa yang membentuk kita itu keluarga, sekolah sama lingkungan. Nah, kalau sekarang Mas, apakah itu masih relevan? Masih relevan tapi ada tambahan lagi. Tadi bilangin keluarga, sekolah sama lingkungan. Sekarang bahkan medsos. Apa yang kita konsumsi di luar medsos, YouTube, TikTok, Instagram atau media apapun akan ngaruhin kita. Orang-orang sebenarnya dulu ya anak-anak gak suka sama Korea, tapi ngelihat orang-orang di medsos ngomongin Korea dia ditarik. Ya, betul. Orang-orang nggak tahu tentang mental health, tapi dia lihat di IG, lihat di Twitter, lihat di YouTube, TikTok ngomongin mental health, dia juga jadi curious tentang hal itu. Jadi hal tersebut tetap relevan. Orang tua akan selalu tetap relevan, keluarga akan jadi selalu lingkungan yang ngebentuk seorang anak. Sekolah jelas teman-temannya, lingkungannya pasti lingkungannya seperti apa akan mengaruhi. Sekarang ada tambahan lagi yaitu media sosial. Aku rasa media sosial tuh malah kuat banget karena mungkin interaksi kita dengan keluarga tidak sebanyak itu, tapi dengan media sosial dengan teman lebih banyak lagi. Jadi tetap relevan dan ada tambahan lain yaitu media sosial. Oke. Asik sekali Mas Dewan. Dan sampailah kita di penghujung pembicaraan yang asik ini. Wah, meskipun kalau ada kesempatan sebenarnya saya pengen ngobrol lagi sih sama Mas Dewan. Menarik. Menarik. Boleh. Terkait dengan psikologi. Dari dulu saya senang banget kalau yang berkaitan sama psikologi. Asik. Karena kan dulu ya bayangan saya psikologi itu kayak membaca orang loh. Jadi kayak udah tahu secara luar dulu ya, udah tahu. Oh, ini gini, ini gitu. Tapi tetap kita butuh pendekatan untuk tahu ada apa sih di balik itu. Nah, saya senangnya itu karena gimana sih caranya nyari tahu untuk ada apa di balik itu gitu kan. Kayak menurut saya sih sebagai seorang dosen ya, itu akan sangat bermanfaat terutama dalam interaksi dengan mahasiswanya terutama kan gitu. Mungkin ada yang nggak berani ngomong sama dosennya atau apa, atau mungkin ketika forum bersama dia diem aja padahal ada yang mau disampaikan kan seperti itu. Sehingga
dosennya kan mungkin juga nggak enak kalau mau ya ngobrol sama aku atau ngobrol sama saya atau gimana, itu kan iya kalau iya, kalau ternyata enggak, lah itu kan butuh apa ya, butuh pemahaman ya terkait dengan gimana sih ngamati, oh ini ada masalah nih, oh ini baru butuh bantuan nih, seperti itu. Oh ini butuh duit, tinggal aja. Gitu. Saya juga butuh. Misalnya kayak gitu, gitu. Wah selalu asik sih ngomongin psikologi itu. Ya apalagi dulu saya juga, ini saya kok ngomongnya malah nggak berhenti. Ya, gitu. Mungkin karena dulu waktu saya KKN itu yang tadi saya sampaikan, dari 30 orang 9 itu dari psikologi. Jadi mereka ngobrol itu, asik-asik sekali gitu. Dengerin itu ya, yang punya masalah, yang masuk fakultas psikologi karena dia ingin memperbaiki dirinya juga ada gitu. Banyak ya memang ya. Lebih pengen ngerti diri aja, ntar nyembuhnya ikutan belakangan. Tapi yang jelas pengen ngerti diri sendiri banyak mas. Banyak sekali. Memang gitu ya, motivasinya ingin mengenal. Kalau saya pribadi ya pengen lebih tahu cara gimana sih kenal diri sendiri. Tapi terus kemudian kayak merebet kemana-mana. Jadi lebih kenal diri sendiri, bisa lebih mengenal orang lain, bisa lebih memahami, lebih menghargai, lebih nggak judgmental. Gitu, kayak ada efek dominonya. Tapi seru mas. Bisa ngebaca orang sebenarnya. Namanya ngebaca itu istilah yang nggak sepenuhnya salah. Kayak kita bisa tahu, oh nih orang kalau deket kita pede. Oh nih orang kalau deket kita agak nggak enak. Jadi kita lebih tahu approach apa yang bisa ngebuat kita jadi lebih bisa ya ngakrapin gitu. Betul. Ngaruh banget ke hubungan interpersonalku secara pribadi. Gitu mas. Seru. Tapi kalau saya sama keluarga beda ya. Kayak adik saya misalnya udah nggak mau. Tapi saya kemudian maksa. Pokoknya saya itu karena usil gitu kan. Pokoknya sampai dia marah baru saya berhenti. Dan itu berlaku ke semua adik saya. Oke. Oke gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Dewan atas kehadirannya. Mohon maaf ini sampai lama juga. Wah, seru banget ngobrolnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Sekali lagi matur nuwun. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mas Dewan. Terima kasih Mas Heri. Ya.